سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulahu ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta watbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bihulukin hasanin amma ba'du. Baik, sahabat Quran yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini, yang pada detik ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kenikmatan-kenikmatannya kepada kita. Sehingganya pada waktu ini, pada saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatan kepada kita berupa kenikmatan sehat, kenikmatan keamanan dalam beribadah, dan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya yang tidak mungkin bisa kita hitung satu persatu. Salawat beriring salam tak lupa senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi yang kita junjung mulia, Nabi yang mana syafaatnya kita tunggu di yaumil akhir kelak nanti, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa sikoh meniti jalan beliau hingga akhir kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Quran yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah kami wajibkan berpuasa pula untuk orang-orang yang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Quran yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hikmah diwajibkannya berpuasa adalah agar kita selaku hamba Allah menjadi orang yang bertakwa, menjadi insan, menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun, sudahkah kita mengetahui apa makna takwa tersebut? Mungkin Allah Subhanahu wa taala telah banyak menjelaskan makna takwa di dalam Al-Qur'an, ataupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pernah menjelaskan makna takwa di dalam hadis-hadisnya. Namun kali ini kami akan sedikit memberikan makna takwa menurut salah satu khalifah dari Khulafaur Rasyidin dan juga termasuk dari salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ketika beliau ditanya mengenai makna takwa, beliau menjawab, At-taqwa al-khawfu bil jalil wal amalu bitanzil wal qana'atu bil qalil wal istidadul yaumir rahil. Ketika Imam Ali bin Abi Thalib ditanya mengenai makna takwa, beliau menjawab, yang pertama adalah al-khawfu bil jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Quran yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa khafuni in kuntum mu'minin, maka takutlah kepadaku in kuntum mu'minin, jika kalian orang yang bertakwa kepadaku. Sahabat Quran yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW pernah didatangi oleh seorang laki-laki hitam. Kemudian ia bertanya kepada Nabi Muhammad SAW mengenai makna ihsan, mengenai makna ihsan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, An ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka.
engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Apabila engkau belum merasa jikalau engkau melihat Allah, maka ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat dirimu. Sahabat Quran yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sifat takut akan menumbuhkan sifat yang lainnya, yaitu sifat ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang akan melindungi hamba tersebut dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketika ia hendak bermaksiat, ia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Quran yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, makna takwa menurut Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah amalu bitanzil, beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an. Sahabat Quran yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai orang mukmin, orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus beramal dengan adanya tuntunan, dengan adanya landasan dari Al-Qur'an dan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Taraktu fikum amrain lan tadilu abadan intamasaktum bihima." Aku tinggalkan dua perkara kepada kalian, lan tadilu abadan, kalian tidak akan pernah tersesat, intamasaktum bihima, jika kalian memegangnya dengan erat. Apa itu? Kitabullah wa sunnatir rasul, yaitu kitab Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an, wa sunnatir rasul, dan sunnah-sunnah Nabi berupa hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda di dalam hadisnya, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal laisa alaihi amruna, yang bukan darinya perintah kami atau ajaran kami, fahuwa raddun, maka ia tertolak. Sahabat Quran yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, makna takwa yang dijelaskan oleh Imam Ali bin Abi Thalib adalah qanaatu bil qalil, menerima yang sedikit ataupun yang banyak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pasti memberikan rizkinya kepada seluruh makhluknya, termasuk manusia, jin, hewan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita selaku hambanya, maka kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat tersebut. Baik itu nikmat yang sedikit ataupun nikmat yang banyak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tugas kita hanyalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan nikmat yang lebih banyak ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman di dalam Al-Qur'an, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Jika kalian bersyukur kepadaku, la azidannakum, niscaya aku akan benar-benar menambah nikmat dari yang sebelumnya telah aku berikan kepada kalian. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian kufur terhadap nikmatku, maka ketahuilah inna adzabi lasyadid, azabku sangatlah pedih. Sahabat Quran yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, makna takwa menurut Imam Ali bin Abi Thalib adalah wal istidadu liyaumi rohil, dan bersiap untuk hari kiamat. Sahabat Quran yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam hadisnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Al-kaisu mandana nafsahu wa amil lima ba'dal maut, wal ajizu man taba'a nafsahu hawaha wa tamana 'ala Allah." Al-kaisu, orang yang cerdas adalah yang dana nafsahu, orang yang senantiasa berintrospeksi dirinya, bermuhasabah, wa amil lima ba'dal maut, dan ia bersiap untuk apa-apa yang terjadi setelah kematian, yaitu hisab dan lain sebagainya. Kemudian wal ajizu, dan orang yang lemah adalah orang yang taba'a nafsahu hawaha, orang yang hanya mengikuti hawa nafsunya, wa tamanna 'ala Allah, dan hanya berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Quran yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah perkataan Arab yang mengatakan bahwasanya man arafa buda safari istiada, barang siapa yang tahu jauhnya sebuah perjalanan, maka ia akan bersiap-siap. Sahabat Quran yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.